Inilah ratusan mahasiswa yang mengenakan alma mater UI Kuning yang melakukan aksi unjuk rasa di gerbang Pancasila Kompleks DPR siang tadi. Meski di bawah guyuran hujan deras, tak menurunkan semangat mereka menyuarakan penolakan akan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Mereka menempelkan poster dan peraga lain sebagai bentuk tegas penolakan regulasi yang dianggap bermasalah. Para mahasiswa ini juga menahan sejumlah mobil yang mengarah ke gedung DPR dan mengajaknya berdialog karena belum ada pihak anggota dewan yang menemui mereka. DPR RI mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang pada hari ini dalam rapat paripurna ke-8. Ketua DPR menyatakan bahwa RUU KUHP telah dibahas secara mendalam dan menepis hoaks yang beredar. Revisi RUU KUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Peresmian dilakukan pada paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. Dalam sidang paripurna juga dibahas beredarnya berita hoaks di masyarakat. DPR tegaskan pembahasan RUU KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sebelumnya dalam RUU KUHP, sejumlah pasal menjadi sorotan mulai dari mekanisme penyadapan hingga penetapan tersangka. Berikut beberapa pasal-pasal yang disoroti oleh masyarakat. Pertama, sejumlah pasal yang mengatur teknik penyadapan dan penggeledahan. Dalam pasal-pasal ini tidak diatur dengan jelas batasan dan syarat dalam teknik penyadapan dan penggeledahan. Tanpa aturan yang jelas, diduga akan menyebabkan terjadinya investigasi khusus tanpa kontrol. Kemudian menurut Koalisi Masyarakat Sipil, sejumlah pasal yang mengatur penangkapan dinilai oleh Koalisi Masyarakat Sipil tidak memiliki standar tegas. Penangkapan paksa pun rawan dilakukan. Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti pasal-pasal yang ada tidak mengatur secara detail sidang elektronik. Pasal-pasal juga tidak mengatur syarat hingga prosedurnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengklarifikasi adanya kabar bohong atau hoaks di media sosial terkait peran polisi dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Habibur Rahman menyoroti 4 hoaks yang tersebar terkait peran polisi dalam KUHP. 4 hoaks tersebut diantaranya polisi bisa diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik alat komunikasi digital. Habibur Rahman menegaskan 4 kabar itu tak benar adanya dan aturan soal penyadapan tak diatur KUHP yang baru, melainkan regulasi sendiri melalui undang-undang. Tanpa bahas batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut
polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Pemirsa, sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo berlangsung panas. Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat mencecar KPU Solo yang memusnahkan salinan dokumen milik Jokowi. Tak hanya itu, Ketua Majelis juga mencecar pihak UGM terkait legalisasi ijazah. Kami musnah sesuai dengan jam. Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan Joko Widodo. Ketua Majelis Rospita Vici Paulin dibuat kaget saat mendengar pernyataan KPU Solo yang telah memusnahkan arsip salinan dokumen milik Joko Widodo ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Perwakilan KPU menyebut arsip telah dimusnahkan karena masa retensinya sudah habis, yakni hanya 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif sebelum diwajibkan dimusnahkan. Mendengar jawaban tersebut, Ketua Majelis tercengang dan menegaskan seharusnya retensi arsip minimal 5 tahun, bukan 1 tahun. Buku agenda, emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Ya, proses aturannya. Tak hanya KPU Solo, KIP juga mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang pertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang mempertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah dan soal arsip yang dimusnahkan. Yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami? Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya? Sidang kini memasuki tahap pemeriksaan bukti dan klarifikasi. Sementara Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Asrul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan jasa yang diperoleh dari program doktoral dirinya.
Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukannya pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral. Namun karena terkendala, ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Bareskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK, Beltran Sulani, menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang pertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang pertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah. Termohon mengklaim saat itu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panduan legalisasi ijazah. Ketua majelis juga mempertanyakan kepada UGM soal arsip yang dimusnahkan. Di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli. Ya, ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu, ya. Pemirsa, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah ada 32 negara yang dipastikan lolos langsung. Selengkapnya usai jeda hanya di Sindo Sore.